Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, Sekte Roh Kekosongan sekarang berada dalam kekacauan. Di depan aula suling, plakat dengan ukiran 3 karakter. Sekte Suling diinjak-injak oleh mereka dan diganti dengan plakat yang terbuat dari emas murni dengan 3 karakter sekte dewa jahat yang diukir dengan emas. Gambar ini, plakat yang terbuat dari emas murni berbobot 10.000 kg dan digantung di depan aula suling sehingga bersinar dengan momentum yang luar biasa. Tapi sayang sekali, plakat ini hanya digantung beberapa bulan. Pejuang independen ini awalnya berpikir bahwa dengan mengikuti sekte dewa jahat, mereka dapat dengan kuat mendominasi seluruh wilayah tengah. Pada akhirnya, sekte dewa jahat naik dengan kecepatan meteor dan jatuh dengan kecepatan meteor. Hanya saja, prajurit independen pada awalnya tidak dibudidayakan oleh sekte dewa jahat, dan mereka tidak setia kepada sekte dewa jahat. Selama periode ini, tidak hanya ada 1 atau 2 prajurit yang melarikan diri dari sekte suling. Pada awalnya, para tetua di sekte dewa jahat masih menahan mereka, tetapi bahkan para tetua pun melarikan diri dan hanya menyisakan segelintir prajurit. Di aula suling, Cui Yun sendirian dan di sampingnya ada 2 wanita yang telah menutup 6 inderanya. Salah satu dari 2 wanita itu adalah Loyan dan yang lainnya adalah kekasih Oxiang. Keduanya memiliki tubuh yin ungu karena jumlah 3 orang tidak cukup. Cui Si telah menutup ke-6 indera mereka melalui metode rahasia ini. Budidaya mereka telah mencapai tahap tengah alam pel ilahi. Pada saat ini, Cui Yun terbaring lemah di kursi naga besar, menatap kosong ke segala sesuatu di depannya dengan ekspresi kegilaan di matanya. Beberapa bulan yang lalu, dia masih mengalami mimpi indah ketika kerajaan surga dan kejahatan menguasai seluruh wilayah tengah. Ayahnya yang menjadi pemimpin kerajaan dewa dan dia akan menjadi putra mahkota kerajaan dewa jahat. Setelah kerajaan dewa jahat didirikan, itu akan menjadi penyatuan wilayah tengah untuk selamanya dan tidak ada seorang pun di wilayah tersebut yang dapat menandinginya. Sayangnya, mimpi tersebut terlalu singkat, seolah-olah benar-benar seperti mimpi. Setelah terbangun, dia terkejut menyadari betapa naifnya dirinya. Pada saat ini, Cui Yun juga menyadari sesuatu. Dia menyadari bahwa Lo Sheng bukan hanya musuh bebuyutannya, tetapi juga musuh bebuyutan ayahnya. Namun, meskipun wilayah tengah sangat besar, tapi dia tidak punya tempat untuk pergi. Namun untuk para pejuang independen, itu masih tetap bisa melakukannya. Lagi pula, ada terlalu banyak pejuang independen di sekte dewa jahat. Jadi cukup sulit bagi aliansi bisnis dunia dan Yundian untuk menemukan mereka. Tapi dia, Cui Yun, adalah putra Cui Si. Dia adalah seorang jenius tingkat dewa. Semua orang tahu prinsip memberantas rumput dan akar. Belum lagi, Lo Sheng tidak akan membiarkannya pergi. Bahkan orang-orang gemuk di aliansi bisnis dunia terlihat sederhana dan jujur, tapi semuanya orang yang cerdas kelas 1. Mungkin bagi mereka hanya butuh menggali 3 kaki ke dalam tanah untuk menemukannya. Jadi, karena dia tidak punya tempat untuk bersembunyi, jadi sebaiknya menghadapinya dengan tenang. Bagaimanapun dia ingin membalas dendam karena Lo Sheng membunuh ayahnya. Lo Sheng, karena Anda membunuh ayah saya, maka saya akan membunuh adik Anda di depan Anda. Jawab Cui Yun menunjukkan sedikit kekerasan. Jika dia kalah dalam perang ini, dia kehilangan segalanya. Tetapi jika Anda membuat saya merasa tidak nyaman, maka saya tidak akan memudahkan Anda. Segera beberapa sinar cahaya muncul di pintu istana suling secara bersamaan. Kemudian Lo Sheng bergegas ke depan, sementara Oxiang lebih cemas daripada orang lain, dan dia juga mengikuti Lo Sheng ke istana Void Spirit. Ketika Cui Yun melihat Lo Sheng, dia tidak bisa menahan rasa takut di hatinya. Ketakutan itu datang dari naluri.
seperti seekor tikus ketemu dengan kucing. Saat berjuang untuk platform Shenglong, Lo Sheng menghancurkan hati seni bela diri Cui-yun, meninggalkan Cui-yun dengan rasa takut yang tak terhapuskan dalam hidupnya. Namun Cui-yun telah mempertaruhkan segalanya, menekan rasa takutnya, berpura-pura tenang, dan mencibir pada Lo Sheng. Lo Sheng, Anda di sini. Lo Sheng menatap Cui-yun dengan tegas. Orang di depannya tidak memenuhi syarat untuk mengatakan ini padanya. Dia memandang Lo Yan dan wanita lain di sebelahnya, kemudian berkata dengan suara dingin, "Biarkan mereka pergi, akan membiarkan tubuh Anda utuh." Biarkan mereka pergi? Cui-yun menunjukkan ekspresi kegilaan di wajahnya. Mimpi. Cui-yun tiba-tiba berdiri dari kursi naga besar dengan seberkas energi sejati berkedip di tangannya. Kemudian energi sebenarnya berubah menjadi garis tipis, mengelilingi leher Lo Yan dan wanita lain. Jelas benang tipis energi sejati begitu tajam, sehingga selama dia menariknya dengan lembut, ia dapat memotong kedua tubuh wanita. Meskipun Lo Sheng mampu mempertahankan ketenangannya, tapi Ao Xiang tidak bisa menanya lagi. Berhenti! Ao Xiang meraung dan tiba-tiba bergegas menuju Cui-yun. Melihat itu, Cui-yun tersenyum jahat, memutar jari-jarinya sedikit, dan benang tipis itu tiba-tiba memencang sedikit, dan segera memotong kulit leher kekasih Ao Xiang, sehingga bekas darah segera mengalir dari lukanya. Melihat pemandangan ini, Ao Xiang langsung berhenti. Teruslah datang ke sini, saya jamin saya bisa memotongnya sebelum Anda datang ke sini. Cui-yun tersenyum tipis, matanya penuh kegilaan. Karena dia akan mati, dia hanya ingin membuat kematiannya bahagia. Ao Xiang menggertakkan gigi, mengepakkan tinjunya erat-erat. Pembuluh darahnya terlihat. Dia menatap Cui-yun dan bertanya, "Apa yang Anda inginkan?" Cui-yun tersenyum tipis dan berkata, "Saya tidak ingin melakukan apapun. Saya hanya ingin Anda membayar sedikit harga." Lo Sheng menatap Cui-yun dengan acuh tak acuh dan tiba-tiba berkata, "Biarkan mereka pergi dan saya akan menyelamatkan hidup Anda." Mendengar itu, Cui-yun tiba-tiba mencibir lagi. "Baru saja Anda masih menjaga seluruh tubuh saya, tapi sekarang Anda mengalah begitu cepat untuk menyelamatkan hidup saya. Lo Sheng, Anda sangat mengecewakan saya." Lo Sheng tidak berbicara karena dia tidak sepenuhnya memahami pikiran Cui-yun. Faktanya selama periode ini, jika Cui-yun punya cukup waktu untuk membunuh kedua wanita itu, tapi memilih menyandra Lo Yan sampai Lo Sheng tiba. Jadi seharusnya dia memiliki tujuan. "Apa yang Anda inginkan?" Lo Sheng bertanya dengan dingin. "Saya seorang jenius tingkat dewa. Saya baru saja menyelamatkan hidup saya. Bagaimana saya bisa mengkompensasi semua yang telah hilang?" Cui-yun melanjutkan, ekspresi kegilaan di matanya semakin tebal. "Biar saya beritahu, Lo Sheng, apa yang saya lakukan? Saya hanya menginginkan nyawa mereka berdua. Ayah saya sudah terbunuh dan sekte Dewa Jahat telah dikalahkan. Sekarang saya tidak punya apa-apa, jadi hidup ini membosankan." Cui-yun menunjuk jauh. "Semua ini berkat Anda. Terima kasih, Lo Sheng." Mata Lo Sheng dingin dan dia tidak berbicara. Wajah si Kevan, Yan Yusan, dan lainnya juga menjadi gelap. Mereka tahu betul bahwa mereka sekarang menghadapi situasi yang paling sulit. Mereka tidak takut dengan perkataan Cui-yun. Selama mereka bisa melakukannya, mereka bisa menjanjikannya. Bahkan jika mereka bisa melewati kehidupan Cui-yun, itu bukan tidak mungkin. Bagaimanapun, sekte Dewa Jahat sudah tidak ada lagi, dan meninggalkannya sendirian mungkin tidak bisa membuat gelombang apapun. Jadi tidak mungkin membalikkan situasi apapun. Tapi Cui-yun hampir gila sekarang. Dia bahkan tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Semuanya untuk balas dendam. Seperti kata pepatah, jika Anda tidak punya keinginan, Anda akan menjadi kuat. Orang gila ini yang paling merepotkan, dan yang paling merepotkan adalah adik Lo Sheng, masih di tangannya. Jadi mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Pada saat ini, pikiran Lo Sheng juga berputar, tapi si Kevan dan yang lainnya bisa mengerti
bahwa pria di depannya hanya ingin balas dendam dan ingin membunuh Loyan di depan Lo Sheng. Tapi bagaimana cara menyelamatkan nyawa Loyan? Jika membunuh Cui Yun secepat mungkin, Lo Sheng tidak yakin tentang ini. Bahkan jika dia sangat cepat menggunakan ledakan Gang Yuan dikombinasikan dengan bakat mengejar singa awan, dia dapat merenggut nyawa Cui Yun dalam sekejap mata. Masalahnya adalah benang esensi sejati di tangan Cui Yun benar-benar menempel di leher Loyan dan jari-jarinya hanya perlu bergerak sedikit untuk melepaskan tubuh Loyan. Jadi tidak peduli seberapa cepat Lo Sheng melaju, dia tidak bisa lebih cepat dari orang ini. Anda terlihat sangat tenang. Cui Yun menatap Lo Sheng dan tersenyum ringan. Tapi ketenangan ini dipaksakan. Saya dapat melihat bahwa Anda sangat takut. Mendengar perkataan Cui Yun, Lo Sheng tiba-tiba tersenyum ringan dan melanjutkan. Anda benar, saya memang takut. Saya takut Anda akan membunuh adik saya. Tapi apa? Cui Yun bertanya. Tapi Lo Sheng hendak mengambil langkah ini saat dia berbicara dan Gang Yuannya sudah berlari. Tapi Cui Yun lebih waspada dari yang dibayangkan Lo Sheng. Sosok Lo Sheng hanya bergetar sesaat dan jari-jarinya tiba-tiba sedikit menegang. Dan benang esensi sejati langsung ditarik ke leher kedua wanita itu. Sehingga leher kedua wanita itu berlumuran darah. Lo Sheng! Melihat adegan ini, Ocean juga cemas dan segera menghentikan tindakan Lo Sheng. Cui Yun tersenyum tipis. Lo Sheng, apa menurut saya bodoh? Lo Sheng menggetakkan gigi dan menatap Cui Yun dengan dingin. Tampaknya menyerang sekte suling adalah sebuah kesalahan. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, dia seharusnya menemukan cara untuk menyelinap ke sekte suling secara diam-diam. Tapi Lo Sheng bukanlah seorang dewa. Dia tidak dianggap dewa sama sekali. Tanpa ini, dia harus selalu mengkhawatirkan keselamatan saudara perempuannya. Jadi dia hanya bisa mengalahkan sekte roh kekosongan terlebih dahulu. Sebaliknya, Cui Yun sedang menunggu pekerjaan, menunggu Lo Sheng datang dan berencana membunuh Loyan di depan Lo Sheng. Dan inilah yang diinginkan Cui Yun. Pada saat ini, darah di leher kedua wanita itu terus mengalir, perlahan membuat pakaian mereka basah. Kebuntuan di depan mereka tidak dapat dipecahkan sama sekali. Hati Lo Sheng berangsur-angsur tenggelam dan semakin banyak pikiran muncul di benaknya. Tapi dia masih tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Saat darah di leher Loyan terus meluap, beberapa sosok berada ratusan juta mil jauhnya dari wilayah tengah. Di bawah langit dalam yang hampir tak berujung, ada gunung terpencil, dengan burung-burung aneh melayang di atasnya. Sayap setiap burung aneh berterbangan, dan lehernya sebesar 1000 dunia. Faktanya ada banyak sekali makhluk yang hidup di dalam burung aneh ini. Hidup dalam damai, dan bahkan ada pejuang yang berlatih di sayap burung aneh tersebut, membuat terobosan, berharap suatu hari bisa naik. Seekor burung aneh saja sudah begitu besar dibandingkan dengan gunung di belakang burung aneh ini. Tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan gunung di belakang burung aneh ini, mereka hanyalah burung kecil yang seperti bintik hitam. Tapi ketinggian gunung ini sulit diukur dengan timbangan. Melebihi batas imajinasi orang dari sudut manapun. Di atas gunung tersebut tidak mungkin bisa melihat pemandangan gunung secara utuh. Di puncak gunung ini ada beberapa orang yang duduk dengan tenang sambil memandangi ruang kacau di kejauhan. Dan orang-orang ini telah duduk di sini entah sudah berapa ribu tahun. Bagi mereka, waktu terkadang berhenti, terkadang berjalan maju. Jadi bagi mereka 1000 tahun mungkin hanya sekejap mata. Kemudian seorang pemuda bermahkota bulu tiba-tiba berkata, "Sepertinya ada yang tidak beres. Pemandunya mungkin akan jatuh. Saya merasakannya. Jika kita tidak melakukan intervensi, langkah ini akan menemui jalan buntu." Seorang lelaki tua berambut putih mengangguk sedikit. "Kakak kedua, maukah Anda ikut campur?" Pemuda itu tiba-tiba berkata, "Saya tidak akan pergi. Orang ini tidak memiliki kemampuan sama sekali. Dia bahkan tidak bisa melindungi orang yang seharusnya dia lindungi. Menurut saya Anda buta. Dia bukan satu-satunya yang bertarung di dunia.
tidak bisa Anda pilih. Sebaiknya Anda memilih yang lain saja. Seorang lelaki gemuk berdiri di tepi gunung sambil menggelengkan kepalanya yang gendut dan menolak lamaran pemuda itu. Pemuda itu bergumam, "Anda tidak tahu, dia sangat istimewa, apalagi pecahan surga telah jatuh ke tangannya." "Kamu harus pergi sendiri, saya malas." Pria gendut itu tetap menolak. "Baiklah, saya akan pergi sendiri." Setelah pemuda itu selesai berbicara, dia langsung menghilang di puncak gunung. Di istana suling, waktu berlalu dalam satu tarikan nafas. Bagi Losen dan Ausiang, setiap tarikan nafas sangatlah menyakitkan. Melihat darah yang mengalir dari leher kedua wanita itu, bagaimana mungkin mereka tidak patah hati? Tapi kebuntuan di depan mereka tidak bisa dipecahkan. Tapi bagi Cuyun, dia merasa sangat bahagia. Dia menatap Losen dengan penuh minat. Dia bisa dengan jelas merasakan sakit hatinya Loseng. Tapi semakin menyakitkan Loseng, dia semakin bahagia. Dan inilah situasi yang dia inginkan. Jangan khawatir, kedua wanita ini pasti akan mati. Tapi cepat atau lambat. Cibir Cuyun. Bagaimanapun, Cuyun tidak membutuhkan apapun. Dia hanya membutuhkan rasa sakit Loseng. Dan itu sudah cukup. Si Kevin dan yang lainnya juga bingung. Siapa yang tahu bahwa sekte suling dan kelompoknya akan bertemu dengan orang gila seperti itu. Dan mereka tidak tahu sama sekali. Tepat ketika kedua belah pihak menemui jalan buntu, cahaya redup tiba-tiba mekar di atas sekte suling dan menyelimuti bagian bawah sekte suling. Tapi kekuatan yang terkandung dalam cahaya itu berada di luar jangkauan dunia ini. Bahkan kekuatan yang terkandung di dalamnya sudah cukup untuk menghancurkan seluruh wilayah tengah. Ketika cahaya lembut ini menyelimuti semua orang terkejut saat mengetahui bahwa mereka tidak bisa bergerak. Namun perasaan tidak bisa bergerak ini sangatlah aneh. Saat ini mereka bahkan tidak bisa mengedipkan mata, tidak bisa bernafas, bahkan darah mereka sudah membeku. Baik itu Cuyun, Losen, atau orang lain di istana suling, mereka seperti patung, berdiri diam di tempatnya, tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian seseorang tiba-tiba muncul di kehampaan. Pria itu tampak seperti pemuda berusia awal 20-an, mengenakan mahkota bulu yang indah. Namun memberi kesan bahwa pemuda tersebut telah mengalami perubahan selama ribuan tahun. Melihat pria itu, Cuyun menunjukkan ekspresi ketakutan di wajahnya, tetapi dia tidak bisa bergerak. Dan bahkan lebih mustahil lagi untuk membunuh Loyan. Ketika pemuda itu muncul, dia berjalan ke arah Cuyun dengan santai. Kemudian dia mengulurkan jarinya ke arah Cuyun dan dengan lembut menepuk dahi Cuyun. Meskipun itu hanya sentuhan biasa dan sepertinya tidak menggunakan kekuatan sama sekali, tapi adegan selanjutnya sangat mengejutkan. Dalam sekejap, Cuyun berubah menjadi abu terbang dan menghilang sepenuhnya di depan semua orang. Adapun benang energi sejati yang awalnya diikatkan ke leher Loyan dan gadis itu, secara alami juga menghilang bersama hilangnya Cuyun. Mata Loseng sedikit berkedip. Dengan terkejut, dia berkata dalam hatinya, "Siapa orang ini? Sangat kuat." Setelah Cuyun menghilang, pemuda itu tiba-tiba menunjukkan senyuman hangat ke arah Loseng. Kemudian Loseng, Ausiang, si Kevin dan yang lainnya menemukan tangan dan kaki mereka tiba-tiba mendapatkan kembali kebebasannya. "Siapa Anda?" Si Kevin bertanya dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Ketiga pemimpin aliansi gemuk juga merasakan betapa kuatnya orang ini karena pemuda yang mengenakan mahkota bulu ini tidak ada di alam hidup dan mati, juga tidak berada di alam laut dewa. Dia seharusnya menjadi eksistensi yang lebih kuat dan sebuah eksistensi yang tidak dapat mereka pahami. Namun pria itu tidak berniat menjawab perkataan si Kevin. Dia bahkan tidak melihat ke arah si Kevin. Malah dia menatap Losen dengan senyum kenyal di wajahnya. "Saya ingin membawa Loyan pergi." "Tidak mungkin," Losen bertanya dengan dingin. "Ini sudah merupakan pelanggaran bagi saya untuk membawanya pergi sekarang." Pria itu menggelengkan kepalanya.
Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jika saya tidak muncul, Loyan akan mati. Di masa depan tidak akan ada situasi seperti ini. Namun bagi Loseng, bahkan jika orang ini sangat kuat sehingga sulit baginya untuk memahaminya, Loseng tidak akan membiarkan dia membawa Loyan pergi. Dia bekerja keras untuk mengalahkan Cuisi dan akhirnya memiliki kesempatan untuk bersatu kembali dengan Loyan. Bahkan jika dia tidak melakukannya, orang harus menjelaskan situasinya padanya. Tanpa mengatakan apapun, bagaimana dia bisa diizinkan membawa Loyan pergi? Melihat mata Loseng yang gigih, pemuda itu masih tersenyum bahagia dan berkata, "Saya memahami suasana hati Anda, tetapi tidak ada bahaya bagi Loyan untuk mengikuti saya." Ini bukan pertanyaan berbahaya. Loyan adalah saudara perempuan saya, dan saya tidak akan membiarkan siapapun membawanya pergi. Jawab Loseng dingin. Pemuda itu tersenyum tipis dan berkata, "Bisakah Anda menghentikan saya? Bagaimana Anda tahu jika saya tidak mencobanya?" Loseng berkata dengan tegas. Dia bersikeras untuk berjalan menuju Loyan. Meskipun dia terluka di lehernya, dia tidak bisa merasakan sakit sama sekali dengan keenam inderanya tertutup. Pada saat ini, lampu merah kecil mekar dan sosok Sun muncul di sebelah Loseng. Dia menatap pemuda itu dengan kaget dan kemudian berkata kepada Loseng, "Loseng, jangan pergi ke sana." Sebagai Raja Klan Yoye, kapan Sun menunjukkan ekspresi seperti itu? Meskipun dia adalah sosok seperti master dunia setengah langkah, dia telah berhubungan dengan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Belum lagi orang ini adalah orang kuat di atas alam laut dewa. Bahkan dewa surgawi tidak akan membiarkan dia menunjukkan ekspresi seperti itu. Anda adalah gadis kecil yang bertanggung jawab atas pembunuhan di klan Yoye. Pemuda itu tersenyum sedikit dan mengangguk ke arah Sun. Setelah Sun mengambil alih raja pembantaian, dia tidak tahu sudah berapa tahun dia bertahan di klan Yoye. Tapi di depan anak muda, dia masih seorang gadis kecil. Jadi waktu hidup pemuda ini melampaui apa yang Loseng bisa bayangkan. Sun melirik pemuda itu dan kemudian bertanya, "Loyan adalah pembimbing Loseng, dan keduanya saling melengkapi. Jadi tidak baik bagi Anda untuk membawanya pergi seperti ini. Daripada membiarkannya menderita, lebih baik pergi ke langkah terakhir dan membawanya pergi. Jika Loseng memiliki kekuatan, dia akan tetap membimbing Loseng mendaki gunung." Jawab pemuda itu. Sun berhenti berbicara. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk mengubah pikiran pemuda itu. Meskipun dia memiliki status tinggi di klan Yoye, pemuda ini tetaplah seseorang yang tidak dapat dia hormati. Namun Loseng tidak percaya pada kejahatan. Dia terlalu malas untuk memperhatikan percakapan antara pemuda dan Sun. Dia terus berjalan menuju Loyan. Ketika dia melihat keenam indera Loyan disegel, dia merasa patah hati. Dia ingin mengungkap keenam indera Loyan. "Berhenti bergerak." Pemuda itu berhenti di depan Loseng dan mengulurkan jarinya. "Saya tidak ingin meninggalkan bayangan di hati seni bela diri Anda." "Kekuatan Anda?" Loseng mengangkat alisnya dan menatap pemuda itu. "Iya, 10 juta kekuatan." Pemuda itu tersenyum. Dia mengulurkan jarinya dan lingkaran cahaya menyebar dari ujung jarinya. Melihat lingkaran cahaya, wajah Loseng tampak serius. Apakah ini benar-benar 10 juta dari kekuatannya? Merasakan itu, Loseng tidak tahu terbuat dari apa kekuatan ini, dan dia bahkan tidak bisa merasakan fluktuasi energi sebenarnya di dalamnya. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang digunakan pemuda ini, Loseng hanya bisa berusaha sekuat tenaga. Segera lingkaran cahaya menyebar ke arah Loseng, dan Loseng tidak mengabaikannya sama sekali. Semua kekuatan bintang dihidupkan secara bersamaan, termasuk semua kekuatan sisik naga yang meledak seketika. Ketika kekuatan ini pecah, ia dapat menghancurkan pegunungan dan menghentikan aliran sungai. Tapi ketika Loseng menyentuh celah itu, dia menyadari jarak antara dia dan pemuda ini. Meskipun lubang ini terlihat sangat tenang dan orang-orang bahkan tidak bisa merasakan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Tetapi saat Loseng menyentuhnya, dia merasakan kekuatan yang tak tergoyahkan keluar darinya.
Bahkan jika kekuatan Loseng meningkat 10 kali lipat, dia masih tidak bisa menghilangkan lubang ini. Tuar! Bukaan pertama tiba-tiba meledak, diikuti bukaan kedua, ketiga, keempat. Secara logika, kekuatan di celah ini meledak, cukup untuk menghancurkan seluruh sekte roh kekosongan. Namun arah penyebaran kekuatan di celah itu sangat aneh. Kekuatan tidak menyebar ke segala arah, tetapi mengalir seluruhnya ke dalam tubuh Loseng. Tuar! Segera suara teredam lainnya keluar dengan keras, dan seluruh tubuh Loseng langsung terlempar dan ditembak ke arah belakang. Melewati istana Suling, melewati sekte Suling, melewati daratan, dan melewati kota Suhutian. Didorong sepenuhnya oleh kekuatan ini, Loseng terbang di udara dengan kecepatan lebih dari 20 kali. Lebih cepat dari kecepatan dia meledakkan Gang Yuan dan esensi sejati. Dalam waktu kurang dari beberapa nafas, Loseng benar-benar terbang keluar hingga ratusan mil jauhnya. Pada akhirnya, Loseng menabrak hutan lebat dan menghancurkan ratusan pohon besar. Sebelum berhenti dengan enggan yang membuat hutan tersebut berantakan, seolah-olah melihat ke bawah dari ketinggian. Tiba-tiba sebuah jalan muncul dari tepi hutan dan memanjang ke dalamnya. Di jalan setapak tersebut tampak ada batang-batang pohon yang tumbang ke tanah ke berbagai arah, dan jalan ini dibajak oleh tubuh Loseng. Pada saat ini, seekor musang berkepala harimau diam-diam melewati hutan. Sosok lincah itu tidak mengeluarkan suara apapun. Mata binatang kecil tingkat 3 yang ganas ini hanya tertuju pada Loseng untuk menarik nafas, dan kemudian diam-diam tersembunyi jauh di dalam hutan. Karena aura yang dipancarkan Loseng bukanlah sesuatu yang bisa dia provokasi. Loseng yang terbaring di hutan masih tidak bisa menahan keterkejutan di hatinya. Apakah kekuatannya hanya 1/10 juta? Jika seluruh kekuatannya meledak, bukankah dia akan mampu menghancurkan dunia ini hanya dengan beberapa gerakan? Bahkan kekuatan di lubang itu sekarang hanya menjatuhkan tubuh Loseng. Jika kekuatan itu tidak berdampak merata pada tubuhnya, bahkan dengan tubuh senjata abadinya, tidak akan ada kemungkinan untuk menahannya. Saya khawatir Loseng akan meledak sampai mati. Tapi mengapa keberadaan seperti ini muncul di sini? Mengapa Loyan harus dibawa pergi lagi? Memikirkan hal ini, Loseng tidak dapat memahaminya. Sekarang ada keheningan di aula sekte Suling. Si Kevan, Yan Yuesan, dan yang lainnya memiliki ekspresi keheranan di wajah mereka saat ini. Karena orang yang muncul entah dari mana hanyalah sebuah keberadaan seperti monster super. Tapi prajurit hanya bisa diintimidasi oleh kol yang kuat. Pemuda di depan mereka jauh di luar imajinasi mereka, sama seperti manusia yang dikurung. Ketika Loseng pertama kali datang ke benua naga laut, Loseng ada di hati Tutulu. Dan dia adalah keberadaan seperti dewa sejati. Hal yang sama juga terjadi pada pemuda di depannya. Di mata si Kevan dan yang lainnya, dia seperti dewa sejati. Jadi ketika mereka melihat pemuda itu, semua prajurit di istana roh kekosongan memiliki ekspresi kagum di mata mereka. Mereka bahkan tidak berani mengambil nafas. Tanpa berani berbicara. Sebaliknya, pemuda ini sangat santai. Dia tersenyum pada semua orang, tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak sengaja menggunakan terlalu banyak kekuatan, mungkin 3/10 juta kekuatan tadi, dan itu adalah hal yang besar untuk mengendalikan kekuatan dalam jarak seperti itu. Jadi itu adalah hal yang cukup sulit." Mendengar kata-kata pemuda itu, hati semua orang berkedut dan berpikir, monster macam apa ini? Pemuda itu tidak berkata apa-apa saat melihat semua orang. Sebaliknya, dia berkata kepada si Kevan, "Anda terlihat gugup?" Si Kevan memasakkan senyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Itu bagus. Izinkan saya mengatakan bahwa saya orang yang baik. Bagaimana saya bisa membuat orang merasa gugup? Pemuda itu berkata pada diri sendiri lagi. Si Kevan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Tapi dia berkata bahwa kebaikan bukanlah apa-apa. Ini seperti binatang buas yang sangat besar, yang sangat kecil bagi anak manusia. Bisakah anak manusia merasakan kebaikan? Tidak,
Saya mendorong anak itu terlalu jauh kali ini. Kembalilah ke sini. Pemuda itu mengulurkan tangannya ke arah pintu masuk aula suling dan dengan ringan meraihnya di udara. Merasakan ketertarikan yang tak terlihat di depannya dan Loseng yang berada ratusan mil jauhnya baru saja memanjat dan tiba-tiba merasa bahwa dia diselimuti oleh kekuatan yang tak disengaja. Kemudian dia melayang di udara tanpa sadar dan kemudian bergegas menuju sekte suling. Setelah beberapa tarikan nafas, dia berdiri tegas di aula suling lagi, sehingga Loseng memiliki perasaan yang sangat tidak nyata. Pria muda itu tersenyum ringan pada Loseng dan bertanya, "Bagaimana perasaan Anda?" Alis Loseng terangkat. "Bagus sekali. Kalau begitu, saya akan membawa Loyan pergi." Setelah mengatakan itu, pemuda itu berjalan menuju Loyan. "Tunggu!" Loseng berkata dengan cemas. Pemuda itu kembali menatap Loseng dan bertanya, "Apa lagi? Anda tidak bisa menghentikan saya." "Loyan dan saya sudah lama berpisah. Bisakah Anda membantu saya membuka segel Loyan? Biarkan saya memberitahunya beberapa patah kata." Di bawah kesengajaan kekuatan yang sangat besar, Loseng akhirnya memilih untuk menyerah. Bahkan jika kekuatan Loseng meningkat 100 kali, 1000 kali, tidak mungkin untuk bersaing dengan pemuda ini. Dan Loseng masih mengenal dirinya sendiri. Lebih penting lagi, Loseng tidak merasakan kebencian apapun pada pemuda ini. Jika dia ingin membunuhnya, Loseng akan mati ribuan kali dalam waktu singkat ini. Tapi dia hanya menunjukkan kekuatannya yang kuat, bahkan menyelamatkan nyawa Loyan. Adapun alasannya, Loseng akan menanyakan Sun nanti. Pemuda itu berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Saya akan memberi Anda waktu sebatang dupa." Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya dan menepuk alis Loyan, hanya untuk melihat mulut, hidung, mata Loyan, telinga. Kemudian seluruh bagian tubuhnya bersinar dengan cahaya redup. Kemudian segel Loyan dilepaskan oleh pemuda ini dalam sekejap. Melihat betapa mudahnya dia membuka 6 segel kesadaran, alis ketiga pemimpin aliansi tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Karena metode ini terlalu luar biasa. Bagaimanapun, penyegelan 6 kesadaran adalah metode rahasia kultivasi. Cuisi telah menguasai metode rahasia ini dan aliansi bisnis dunia juga telah menguasainya. Namun metode rahasia ini akan memiliki beberapa efek yang tidak terduga di hati jantung seni bela diri. Dan itu juga cukup merepotkan untuk digunakan. Jadi aliansi bisnis dunia jarang menggunakannya. Lagi pula, tidak ada gunanya menggunakan metode ini untuk membawa beberapa prajurit alam pil ilahi ke aliansi. Tetapi karena formasi Dewa Iblis Surgawi, metode rahasia ini sangat cocok untuk Juicy. Proses menyegel 6 indera sangat merepotkan dan membuka blokir 6 indera juga sangat rumit. Jika mereka mengambil kembali Loyan, mereka mungkin harus menggunakan sejumlah cara dan akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan untuk perlahan-lahan buka segel tersebut. Tapi pemuda itu hanya menjentikkan tangannya dan dengan mudah melepaskan ikatannya dengan beberapa gerakan yang sungguh membuat mereka tidak bisa dipercaya. Segera kelopak mata Loyan bergerak sedikit dan matanya tiba-tiba terbuka dengan ekspresi kebingungan di pupilnya. Bagaimanapun, dia telah disegel selama lebih dari 2 tahun. Meskipun dia telah berlatih terus-menerus selama 2 tahun ini, seluruh tubuh dan pikirannya berada dalam keberadaan tertutup. Jika mereka adalah pejuang yang berusia lebih dari 100 tahun, mereka mungkin tidak akan memiliki banyak masalah. Lagi pula sangat umum bagi para pejuang untuk berlatih dalam pengasingan selama 10 tahun, atau bahkan 100 tahun, selama mereka memiliki umur yang panjang. Namun, Loyan masih muda. Dalam hidupnya yang singkat, dia telah menghabiskan hampir 1/9 waktunya di dalam segel, yang memang akan berdampak negatif pada tubuh dan pikirannya. Jadi dia membeku sesaat dengan kebingungan di wajahnya. Melihat lingkungan asing di depannya dan wajah-wajah asing, pikiran kecilnya dipenuhi dengan keraguan. Tiba-tiba sosok yang dikenalnya muncul di matanya dan kemudian wajah oval kecilnya penuh dengan keterkejutan. Akhirnya dia membuka mulutnya dan berteriak pelan, "Kakak!"
Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.